Oh. Saya minta kepedulian pemerintah pusat maupun provinsi, kabupaten, serta kecamatan. Kepeduliannya untuk intinya jalan. Sebab karena jalan mampet, maka harga barang kami di sini sangat ketinggalan. Dasar negara kita adalah tanggapan dari pemerintah atas pengabdian saya sudah selama 9 tahun di desa terpencil yang mana orang dari luar itu juga susah untuk datang. Mendengar polemik di wilayah Kalimantan Selatan menghantar kami ke sebuah desa di pelosok Kabupaten Tabalong. Terletak di Kecamatan Bintang Ara, Desa Dambun Raya, daerah ini memiliki potensi tinggi sebab lokasinya menjadi salah satu sentra penghasil emas yang melimpah. Perjalanan kami dimulai dari Kecamatan Tanjung di Kabupaten Tabalong. Jarak dari saya berdiri saat ini menuju ke desa yang akan saya kunjungi berkisar 50 km. Saya akan menyambangi satu dari 9 desa yang ada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Wilayah ini pernah menjadi polemik karena berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah di sisi barat dan di sisi sebaliknya berbatasan dengan Kalimantan Timur. Ikuti saya mendatangi desa Dambung Raya. Selamat datang di Indonesiaku. Cuaca cerah mengawali perjalanan kami kali ini. Saya dan sejumlah pegawai Kecamatan Bintang Ara bergegas menuju desa terluar di kecamatan ini dan langsung disambut dengan medan yang ekstrim. 3 kali dalam sepekan, pegawai dari kecamatan rutin mendatangi sebagian desa tertinggal dan terluar di Kecamatan Bintang Ara. Salah satunya Desa Dambung Raya. Terdapat 6 RT di Dambung Raya dengan total 1.500 lebih penduduk yang sehari-hari berjuang dalam pelik untuk bertahan hidup. Akses jalan menjadi faktor utama yang mempengaruhi segala aspek kehidupan warga desa. Kampung Misim di Desa Dambung Raya menjadi tujuan utama kami. Lokasinya merupakan titik akhir Kabupaten Tabalong yang berbatasan langsung dengan wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Masih ada sekitar 30 km lagi untuk sampai di Kampung Misim. Sekarang kondisinya udah berubah, cuaca panas dari yang hujan deras, tapi jalanannya masih sangat berlumpur. Puluhan kilometer kami tempuh dengan ragam rintangan yang tak dapat dihindari. Meski cuaca cerah, hamparan lumpur pasca hujan tetap menghiasi jalan sepanjang jarak tempuh kami. Karena saking memang lumpurnya nih dalam banget, dan mobil yang lewat sini juga harus supirnya sudah mengetahui betul medan-medannya sehingga bisa lolos tadi dari kubangan yang di sebelah situ. Kami sedikit memotong jalan yang hanya dapat dilalui kendaraan roda 2, namun tetap dihadapkan dengan kondisi ekstrim. Sebab fasilitas penghubung jalan seperti jembatan, kondisinya benar-benar tak memadai. Bayangkan, dalam satu hari banyak sekali kendaraan yang melintas di jalan ini.
Betapa pentingnya akses jalan untuk menunjang kehidupan warga desa Dambung Raya, seperti menjual hasil bumi mereka keluar dari desa. Usai melewati jarak tempuh 30 km dari kantor Kecamatan Bintang Ara, kami akhirnya tiba di kantor desa Dambung Raya. Jika akses jalan mulus tanpa hambatan, seharusnya kami dapat sampai dalam waktu tempuh hanya 1 jam. Kampung Misim yang meliputi RT 5 dan 6 desa Dambung Raya dikelilingi oleh Sungai Kalon yang sehari-harinya digunakan warga untuk mendulang emas. Bukan dengan alat berat, melainkan mencari emas dengan cara tradisional yang masih diandalkan. Dari pinggir sungai ini, kami mengeruk pasir lalu didulang dengan alat sederhana. Kegiatan inilah yang menjadi penghasilan utama warga, namun hasil yang didapat tidak menentu. Memerlukan waktu seharian penuh untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Saya bersama Tati dan saudara-saudaranya mengeruk pasir yang terdapat banyak batu di dalamnya. Perlu ketelitian untuk memilah pasir agar bisa mengumpulkan emas. Rintangan yang kami hadapi kian berat, apalagi di tengah aliran arus sungai yang sangat deras. Meski begitu, sungai menjadi berkah tersendiri bagi warga Kampung Misim. Sebab dari aliran sungai inilah hampir 90% warga menggantungkan hidupnya. Tahap yang dilakukan usai menggali pasir adalah mengisi pasir ke dalam nampan yang sudah kami bawa. Setelah itu, pasir diayak di atas nampan hingga muncul secercah emas yang menjadi tujuan utama kami. Bu, emang Bu Tati udah dari kapan nih Bu mendulang emas seperti ini Bu? Dari tahun 89. Wow, udah lama sekali. Iya. Ibu tinggal di sini sudah dari kapan? Dari tahun 89. Aku emangnya nggak orang sini, nggak asli orang di sini. Cuma lakiku yang orang sini. Sudah tinggal di sini. Sudah lama tinggal ya? di sini dari tahun 89. Kalau mendulang seperti ini, biasanya satu hari dapat berapa Bu? Berapa gram? Ya nggak nentu. Kalau emang rezeki banyak ya bisa banyak dapat. Kalau rezeki sedikit ya sedikit. Oh, jadi tergantung. Tapi biasanya deh Bu, biasanya berapa Bu? Paling 100 mili, 200 mili. Miligram? Iya, dalam satu harinya. Kalau dijual itu berapa rupiah per milinya atau dijualnya per apa sih Bu? Per mili bisa, per gram bisa. Biasanya berapa Bu? Biasanya kalau 1 gramnya itu 600 ya sekarang. 600. 600 1 rupiah. gram ya, 600.000 Oh, dalam 1 gram. dalam 1 gram, Iya. 600.000. Nah, dalam 1 milinya berapa ya? Mungkin 60.000. 60.000. Iya, Dengan upaya Ibu, iya, dengan upaya yang kayak ini susahnya. Bu Tati, Iya. dari hasil mendulang emas ini mencukupi nggak sih buat kehidupan Ibu sehari-hari? Ya terpaksa mencukupi. Soalnya cuman ini usahanya. Sudah 30 tahun lebih, Tati menggeluti pekerjaan ini. Meski pernah tertimpa musibah saat mendulang emas, dirinya pantang menyerah dan tak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan penghasilan. Emas seharusnya memiliki nilai jual yang tinggi, namun berbeda dengan kondisi di Kampung Misim. Faktor jalan buruk membuat warga kesulitan untuk menjual emas hasil bumi mereka. Hari ini kami berhasil meraup 150 mg emas dan bergegas membawanya ke pengepul. Upah yang diterima Tati dan saudara-saudaranya hari ini hanya Rp200.000 dan dibagi merata. Selain Kampung Misim, Kampung Bina Desa di Dambung Raya juga memiliki banyak hasil bumi berpotensi. Salah satunya ialah pohon bajaka yang sempat ramai disebut sebagai penawar penyakit kanker. Sayangnya, warga di sini tak begitu paham bahwa banyak sekali masyarakat di kota besar yang mencari akar bajaka sebagai obat herbal dan rela membayar mahal.
Pohon bajaka yang melimpah di sekitar rumah warga hanya dimanfaatkan untuk dikonsumsi sendiri tanpa dijual ke halayak luas. Dari kebun di sekitar rumah warga, bajaka tumbuh merambat di pohon kayu dengan ketinggian hingga 50 meter. Bagian bajaka yang paling dicari ialah akarnya yang dipercaya mengeluarkan air sangat berkhasiat. Saya coba. Seperti air putih. Jadi kalau orang sini sebutnya adalah pohon kelagit. Nah ini ya, yang diminum itu adalah akarnya, akar dari pohon bajakah yang banyak dicari orang, ternyata di sini melimpah dan sangat berkhasiat. Dan ternyata kalau di hutan memang kita menemukan pohon ini bisa langsung diminum ya Bu ya. Kalau di sini untuk sakit yang ringan-ringan saja seperti sakit perut atau mual. Ya, sakit pegal-pegal. Oke, kita boleh cari lagi Bu. Airnya tahu tuh kayak ini. Ini juga bisa. Ini masih ada air Bu. Saya coba potong Bu. Tinggal lebih dari 30 tahun di kampung Bina Desa, Nuriyah mengaku tanaman pohon kelagit atau bajaka ini tumbuh sejak lama secara alami dan melimpah di kebun dekat rumahnya. Namun, baru sekitar 2 tahun belakangan, banyak kerabat yang menanyakan akan keberadaan bajaka kepadanya. Ia tidak menjual apalagi mengkomersilkan akar bajaka ke masyarakat luas sebab tak mengetahui cara untuk memasarkannya. Padahal di era yang serba digital ini seharusnya sudah tak awam lagi untuk menjual secara online. Namun hal ini seperti hal yang tak lazim bagi warga desa Dambung Raya karena terbentur oleh tidak adanya akses internet bahkan sinyal provider di kampung mereka. Ibu selama ini mencari ini untuk apa? Untuk obat-obat aja. Bilang orang bisa dijual-jual, tapi nggak pernah jual. Kenapa nggak dijual Bu? Kenapa? Orang nggak cari ke sini Pak. Tapi Ibu tahu nggak kalau banyak sekali orang yang mencari akar bajakah? Nggak tahu. Kalau Ibu tahu nggak kalau ini dijual tuh mahal Bu? Nggak tahu mahal. Selama Ibu tinggal di sini lebih dari 30 tahun, keluhan Ibu apa Bu? Ya kain bahan apa ya alan ya berjual macam-macam kebutuhan suluhan ya oneng pokok alat. Lo anu susah anu ngetlek anu susah. Karena jalannya Bu ya. Jalannya. Mendatu jalannya. Lot, sini keluarnya Bu ya. Proses menyeduh bajaka tidaklah rumit. Hanya dengan mengiris akar kayu, lalu direbus dengan air tanpa ditambahkan kandungan apapun. Bajaka sudah teruji sebagai obat herbal yang berkhasiat baik bagi tubuh. Mulai dari meningkatkan imunitas, menangkal radikal bebas, hingga mengobati kanker atau menghilangkan sel tumor dalam waktu singkat. Di tanah Kalimantan ada setidaknya 3 jenis bajaka yang terkenal. Di antaranya bajaka tampala, bajaka lame, dan bajaka kalalawit. Salah satu yang paling berkhasiat tinggi ialah kalalawit, yakni bajaka merah, yang ketika direbus akan mengeluarkan warna seperti air teh. Warnanya seperti teh, tapi rasanya ini seperti air mineral biasa Bu ya. Air hangat yang direbus terus kita minum. Namun khasiatnya ini besar sekali, bahkan ada penelitian yang bilang bahwa akar bajaka bisa menyembuhkan kanker kalau dicampur dengan ramuan herbal lainnya. Sayangnya warga di sini belum bisa mengoptimalkan untuk menjual. Jadi mereka hanya mengkonsumsi ini saja, dikonsumsi sendiri karena bingung mau jual kemana dan pembelinya siapa. Padahal ini sangat dicari oleh banyak orang. Jika dilihat dari nilai jual di pasaran, harga kayu bajaka yang berukuran kecil bisa dihargai ratusan ribu rupiah. Namun di sini tak begitu berarti, sebab potret minimnya edukasi. Gini bukan? Iya.
Sebuah kerajinan tangan dari bahan alami seperti rotan menjadi salah satu penghasilan warga Kampung Bina Desa. Sejak dulu, rotan sudah menyatu dengan kebudayaan suku Dayak Lawangan di Desa Dambung Raya. Saya bertemu wanita Parumbaya tangguh yang pada kesehariannya mengambil rotan di hutan demi menafkahi keluarganya. Sarimah yang kini berusia 52 tahun, sejak dulu menekuni kerajinan dari rotan. Oh, ini bentuknya Bu ya. Nah, ini batang dalam rotan. Kalau dalamnya ini sudah halus sekali, tapi memang beda sama kalau di luarnya ini banyak duri, jadi harus dikupas dulu sampai habis durinya ya Bu. Oke, kita tebas lagi Bu ya. Yang sebelah mana lagi Bu? Perlu kewaspadaan saat mengambil dan mengupas bagian luar rotan karena kulitnya yang tajam. Tak jarang Sarimah terluka saat memilah rotan dari pohonnya. Mudah. Rotan yang memiliki warna kulit kecoklatan usianya sudah matang dan secara alamiah akan lebih mudah untuk mengelupas. Kalau boleh tahu, penghasilan Ibu per bulannya dari rotan ini berapa Bu? Ya tergantung kalau kita nggak ada aktivitas lain. Kalau seperti musim manduk ya, mau berladang mau nanam, kita kan sibuk bikin ladang. Terkadang kita bisa dapatnya paling 300.000 satu bulan. Nah, pembelinya itu dari mana Bu? Pembelinya kita di sini, sebab kita kan nggak sempat juga bawa yang banyak keluar. Tapi kalau kita memang sempat bikin yang banyak, bisa kita jual ke luar sana. Nah, dengan pendapatan tadi Ibu sebut 300.000 rupiah ya Bu ya per bulan, itu apa mencukupi untuk kehidupan Ibu sehari-hari Bu? Memang tidak mencukupi, makanya ditambah untuk kita petik kemiri, petik lombok. Ibu ingin apa sih Bu keluhan Ibu sebagai warga di sini? Saya sebagai warga pribumi di sini keluhan saya minta kepedulian pemerintah pusat maupun provinsi, kabupaten serta kecamatan, kepeduliannya untuk intinya jalan. Sebab karena jalan mampet, maka harga barang kami di sini sangat ketinggalan. Setelah rotan diambil dari pohonnya, ada tahap memoles sebatang rotan agar lebih halus untuk diolah. Dengan proses yang cukup menguras tenaga, hasil kerajinan rotan hanya dihargai Rp100.000 saja per itemnya. Iya, penghasilan Sarimah dari berjualan kerajinan rotan memang tak menentu. Ia membuat kerajinan untuk berkebun hingga tempat bakul beras dari rotan. Jika ada pelanggan yang memesan, pembelinya pun hanya dari warga sekitar. Sarimah tak memiliki pilihan lain sebab ia kebingungan membawa hasil kerajinan tangannya keluar dari kampung. Lagi-lagi, akses jalan buruk sangat berpengaruh bagi aspek penghasilan warga desa Dambung Raya. Bu, ini kalau dijual segini berapa harganya sih? Ya, kalau tergantung, kalau bermotif kan mahal. Kalau biasa-biasa ya 100 bisa. Harganya satu. 100.000. Dengan proses panjang tadi ngambil ke sana. Pokoknya mereka belinya 100.000 sudah siap make. Tapi Ibu jualnya kalau apa Bu? Ada pesanan aja atau? Ya kalau ada pesanan. Biasanya sering nggak Bu? Rutin nggak orang yang mesen keranjang rotan ke sini? Ya rutin, nah kalau kita ya sempat bikin, banyak yang mau. Ini udah jadi Bu ya? Ya. Tinggal penyelesaian akhir ya Bu? Proses akhir dari pembuatan kerajinan rotan yakni menganyam yang memakan waktu berjam-jam perlu keterampilan yang piawai agar hasilnya kokoh dan sesuai. Ukuran keranjang yang dibuat cukup variatif, mulai dari yang kecil hingga besar. Namun harga yang ditetapkan tidak sepadan dengan upaya para pengrajin rotan ini. Ini proses akhir dari pembuatan keranjang rotannya cukup rumit. Dari mentah sampai jadi seperti ini memerlukan proses sangat panjang dan ini yang berukuran kurang lebih diameternya 100 cm dan harganya ini cuma Rp100.000 dijualnya. Orderannya pun pemesanan tidak selalu ada ya Bu ya? Iya. Kalau ada yang pesan
baru dibuat dan ini tidak rutin, sayang sekali padahal potensinya besar banget di kerajinan rotan ini. Lahan seluas kurang lebih 1 hektar ini ditanami pohon karet yang menjadi salah satu komoditas utama warga desa Dambung Raya. Tanaman karet mudah tumbuh di dataran rendah dan tumbuh dengan baik pada kondisi suhu rata-rata 28 derajat Celcius. Tinggi pohon karet dewasa mencapai 15 hingga 25 meter yang sudah siap panen. Pohon karet menjadi tanaman yang menghasilkan getah sebagai nilai utamanya. Getah karet didapatkan dengan proses penyadapan. Hal inilah yang dilakukan Rusma selama 30 tahun lebih. Sebagai pribumi asli desa Dambung Raya, Rusma menggantungkan hidupnya dari hasil menyadap atau menoreh karet. Dirinya biasa menghabiskan waktu setengah hari berada di kebun dan menoreh karet lebih dari 200 pohon. Ternyata menoreh getah karet ini tidak semudah yang dilihat. Saya cukup kesulitan nih saat membuat jalur supaya getahnya ini turun ke bawah. Kalah saya sama ibu yang usianya udah hampir 70 tahun tapi lihai banget, ahli banget nih ibu ya untuk noreh getah karet ya. Oke, gimana bu? Batang bagian dalam pohon karet memiliki getah yang disebut lateks yang mudah dibudidaya. Tak sedikit hasil industri menggunakan bahan baku karet. Sebut saja industri sintetis untuk memproduksi barang kebutuhan sehari-hari. Pohon karet juga berperan untuk reboisasi lahan. Hal ini dikarenakan tanaman karet memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Melihat potensi tersebut, Rusma menggunakan lahannya sebagai tempat pohon karet bertumbuh sejak tahun 1991. Ibu datang ke kebun sehari-hari menoreh karet. Kalau boleh tahu hasil yang ibu dapat dari karet ini berapa sih bu? Bisa berturut-turut kalau harinya nggak hujan bisa sampai 20 kilo. Kalau di sini harganya 4,5. 4,5 ribu. 4.500? Iya. Per kilonya? Iya. Rasanya ini susah. Kalau ada apa-apa itu ya nyuruh orang beli dari luar sana baru kita beli ke sini. Minta bantuan dari Pak Jokowi. Yang jalan ini pokoknya keluhan kami di sini. Meski berpotensi tinggi, namun harga getah karet di Dambung Raya sangat bernilai rendah. Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Betul, di sini pengumpulnya. Hari ini, Rusma berhasil mengumpulkan sekitar 4 kilo getah karet dan hanya mendapat upah Rp20.000 saja. Pengepul di sini mengaku membutuhkan ongkos lebih, sebab harus membawa hasil getah karet menggunakan ketinting atau perahu kayu dan menyusuri sungai untuk tiba di desa tetangga. Kondisi akses jalan buruk menjadi kendala utama yang mempengaruhi segala aspek kehidupan warga desa Dambung Raya. Khususnya keluhan masyarakat yang ada di wilayah RT 4, 5, dan 6 untuk sementara ini yaitu masalah jalan, akses untuk mengeluarkan dan akses juga masyarakat untuk melakukan aktivitas setiap hari. Kalau misalkan jalan itu bagus, baik, kemungkinan aktivitas masyarakat untuk keluar dan juga untuk memasarkan hasil daripada bumi atau pertanian, perkebunan memudahkan untuk menjual. Harapannya sangat besar, yaitu Pak Bupati bisa terjun langsung ke lapangan melihat kondisi pertama jalan, kedua masyarakat yang memang tak henti-hentinya menginginkan apa yang diinginkan masyarakat itu yang diinginkan kami oleh pemerintah desa. Apa yang sering menjadi keluhan masyarakat itu juga yang menjadi keluhan kami pemerintah desa dan kami menyampaikan secara langsung kepada pihak kabupaten.
Dasar negara kita di sini ada yang hafal. Adalah tanggapan dari pemerintah atas pengabdian saya sudah selama 9 tahun di desa terpencil yang mana orang dari luar itu juga susah untuk datang. Bangunan sederhana SMPN 5 Bintang Ara di Desa Dambung Raya menjadi tempat Lia mengajar sebagai guru honorer. Meski sudah mengabdi selama 9 tahun, tak ada pengangkatan resmi bagi Lia untuk terlepas dari status honorer. Lia mengajar 23 siswa yang terdiri dari kelas 7, 8, dan 9 sambil meneruskan pendidikan sarjananya guna dapat mengikuti seleksi guru PNS. Lia sebagai penduduk asli suku Dayak Lawangan tak pantang menyerah untuk mendapat kehidupan lebih baik. Wanita muda ini sudah menjadi tulang punggung keluarganya sambil merawat ibunya yang sudah tergeletak karena stroke selama 5 tahun ini. Melihat kondisinya yang banyak mengeluarkan biaya, upah honorer dari hasil mengajar di sekolah tentu tak mencukupi. Setelah pagi hingga siang hari menghabiskan waktu di sekolah, Lia menggunakan setengah harinya untuk berkebun guna mendapat penghasilan tambahan. Cabai menjadi tanaman yang ia budidaya sebab mudah tumbuh dan panen kurun waktu 2 minggu sekali. Dengan begitu, hasilnya akan cepat ia jual untuk menutupi kebutuhannya. Kalau boleh tahu, gaji ibu per bulan jadi guru honorer itu berapa, Bu? Nggak nentu, Bu. Kalau dulu waktu pertama tuh 500.000 satu bulan. Lebih itu bisa turun juga tergantung dengan dana bos yang diberi pemerintah daerah juga, Bu. Nggak nentu? Iya. Kalau dana bosnya agak lumayan, daerah bisa memberi, ya kami bisa juga kayak gitu. Diberi lumayan juga sama kepala sekolah. Itu penghasilan ibu per bulan dari mengajar. Iya. Nah, ini datang ke kebun seperti sekarang itu kenapa, Bu? Mungkin ibu masih butuh tambahan kah selain mengajar atau gimana? Gini, Bu, saya ini kan kalau selain mengajar kan kegiatan saya itu kuliah. Kuliah itu kan saya nggak dapat uang, otomatis saya mengeluarkan uang terus. Apalagi sekarang saya sedang prakteknya banyak sekali mengeluarkan uang. Nah, ini saya memetik cabai ini untuk menambah penghasilan suami buat beli kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau buat uang kuliah itu biasanya suami yang ngasih kayak gitu. Habis itu ditambah sama honor juga kayak gitu. Kalau cuma honor aja nggak mampu buat kuliah, Bu. Adalah tanggapan dari pemerintah atas pengabdian saya sudah selama 9 tahun di desa terpencil yang mana orang dari luar itu juga susah untuk datang. Saya masih sanggup saja tinggal di sini untuk mendidik anak-anak di sini. Harapan saya semua anak didik saya juga sukses di desa sini supaya desa sini juga cepat maju. Kemudian pemerintah juga cepat peduli dengan desa sini karena orang-orangnya orang-orang hebat. Dari hasil memetik cabai hari ini, Lia dan teman-temannya mendapat 7 kg seharga Rp196.000. Nilai jual cabai di pasaran yang kadang tak stabil membuat Lia harus bertahan karena dirinya tidak memiliki pilihan lain. Upah mengajar sebagai guru yang tak menentu ditambah hasil memanen yang tak pasti tak mematahkan asa Lia untuk hidup lebih baik. Hal inilah yang dapat kita contoh dari perjuangan hidup yang dilakoni warga desa Dambung Raya. Tak ada kata menyerah, tidak pula menggantungkan hidup pada orang lain. Warga seolah berdiri secara mandiri tanpa tersentuh perhatian dari pihak pemerintah yang seharusnya turut andil mewujudkan kesejahteraan. Inilah potret ironi dari tanah kaya raya di desa Dambung Raya.